يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung di program KKS yang hadir setiap Jumat malam pukul 20 hingga pukul 21.30. Alhamdulillah melalui Zoom meeting ini selama kira-kira 90 menit kita akan duduk sejenak untuk menyimak KKS kajian keluarga Sakinah bersama Ibu Ustazah Dr. Ulfatmi Amirsyah MAG, dan disertai pula kehadiran bintang tamu yaitu Bapak Profesor Insinyur Panut Mulyono, Master of Engineering and Doctor of Engineering, dan yang menjabat sebagai Rektor UGM. Semoga apa yang kita kerjakan ini Allah meridhoi dan menjadikan sebagai yang mendapat balasan pahala untuk masuk ke surganya kelak, sehingga terhindar dari nerakanya. Amin ya robbal alamin. Sebelum dimulai, terlebih dahulu kami akan sampaikan adab di dalam mengikuti acara ini. Kami ingatkan untuk kita semua, termasuk diri saya pribadi, mari kita luruskan kembali niat kita hanya karena Allah untuk mengikuti acara ini. Dan mari kita persiapkan diri kita sepenuhnya dengan hati yang jernih dan pikiran yang bersih, agar kita fokus untuk menyimak sehingga memperoleh butiran ilmu dan hikmah dari narasumber kita. Selanjutnya, agar tidak terjadi tabrakan suara yang akan mengganggu, maka kami menonaktifkan sistem mikrofon dari partisipan. Dan apabila Bapak Ibu sekalian mengaktifkan video, kami himbau untuk berpakaian rapi dan sopan, dan menonaktifkan video apabila dalam posisi berbaring atau mengantuk. Dan pada saat sesi tanya jawab, bagi yang hendak mengajukan pertanyaan, silakan tulis pertanyaan di kolom chat atau bertanya langsung dengan terlebih dahulu memberikan isyarat tangan atau raise hand untuk menjaga tertib acara. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita panjatkan segala pujian hanya bagi Allah, Tuhan kita satu-satunya atas segala nikmat yang dilimpahkan, sehingga kita dapat merasakan kebahagiaan dalam melaksanakan aktivitas beribadah kepadanya, serta dapat merasakan segala macam ketenangan selama hidup kita di alam dunia ini. Dan semoga kita bisa mencapai akhirat surganya kelak, terhindar dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan bagi teladan dalam kehidupan kita, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para pengikutnya, baik dari keluarga, para sahabat, dan tentu saja termasuk kita semua. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, mari kita kaji bersama narasumber kita, Ibu Ustazah Dr. Ulfatmi Amirsyah MAG. Assalamualaikum Ibu Ustazah Ul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rani, Pak Profesor Panut Mulyono. Sama-sama Dr. Ulfatmi. Ya, di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya, Bu Ustazah. Apa kabar Bu Ustazah? Alhamdulillah sehat Bu Rani. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dengan kehadiran Bapak Panut Mulyono ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, kita mulai saja acara ini ya, saja ya. Pak Panut, kita akan ya, kita akan mulai diskusi kita dengan disertai oleh sebagai host yaitu Ibu Ustazah Ulfatmi
yang akan menanggapi diskusi kita dari sudut pandang Islaman. Kita mulai saja ya, Pak Panut ya. Ya, ya. Oke, Pak Panut, saat ini Bapak menjabat sebagai Rektor UGM dan bahkan sebagai Ketua Rektor Indonesia, betul ya Pak? Ya, Ketua Forum Rektor Indonesia, Ibu Rani. Bapak masih mengajar ya Pak? Oh masih, ya masih terus. Kalau mengajar itu kewajiban seorang profesor ya, seorang dosen. Sedangkan rektor itu disebut tugas tambahan begitu. Kalau secara resminya. Allah, Bapak. Bapak boleh nggak kami mengetahui respek ke Bapak itu bagaimana orang tua Bapak dan kehidupan Bapak bersama orang tua dan saudara-saudara Bapak? Oke, ya baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator Bu Rani, host Ustazah Dr. Ulfatmi Amirsyah, serta tentu Pak Fadian, Ustadz Fadian, para ustadz, para ustazah semuanya. Kami sungguh berterima kasih dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya atas silaturahmi, atas pertemuan kita malam ini begitu untuk sharing, bercerita begitu terkait dengan hal-hal yang mudah-mudahan memberikan manfaat bagi para pendengar, para pemirsa dan kita semua gitu. Tadi Bu Rani menyampaikan terkait dengan orang tua begitu ya, kemudian keluarga begitu. Nah, orang tua saya itu adalah keluarga sederhana, Bu Rani dan Bapak Ibu semua. Ayah saya almarhum ya sudah, beliau sudah meninggal 2008 begitu. Kalau ibu saya masih sugeng ya dalam bahasa Jawa, masih sehat alhamdulillah. Ayah saya seorang kepala sekolah SD begitu. Kemudian gimana? Ya. Latar belakangnya kan ya ayahnya ya. Iya, ayah saya kepala sekolah SD. Saya 8 bersaudara dan saya anak yang pertama begitu. Kemudian adik-adik yang lain ya sekarang sudah memencar ya. Ada yang di Jakarta, ada yang di Lombok, ada yang di Klaten, Jawa Tengah, ada juga yang tinggal dengan orang tua, dengan ibu saya di kampung ya, di Kebumen sana gitu. Ya, jadi kehidupan masa kecil ya itu Bu Rani, bahwa saya kalau berpikirnya sekarang itu betul-betul ya kok bisa begitu ya, dalam arti Bapak seorang guru SD atau kepala sekolah SD, ibu saya tidak bekerja sebagai pegawai berumah tangga, anaknya 8, semua sekolah begitu ya. Dan dulu kan selisih umur ya sekitar 2 tahunan ya, saya paling tua, adik saya dan seterusnya. Itu semua sekolah dan alhamdulillah ya bisa begitu. Bapak Ibu membiayai sekolah kami begitu. Maka kalau kita flashback ke belakang, ketika saya lulus dari UGM S1 Teknik Kimia, itu saya cita-citanya di hati saat itu ya ingin segera mencari pekerjaan yang lalu memberikan gaji besar ya untuk membantu membiayai adik-adik yang semua sekolah, ada yang kuliah, ada yang masih SMA begitu. Nah, tetapi rasanya Tuhan berkehendak lain, karena memang
bakat ataupun kesenangan mengajar itu menurun ke saya dari ayah saya, sehingga ketika saya mahasiswa itu jadi asisten, kemudian diminta dosen untuk membantu begitu ya. Nah, pada saat lulus ditawari menjadi dosen begitu. Nah, saat itu sangat sulit bagi saya untuk memutuskan karena tadi ingin bekerja di perusahaan yang memberikan gaji besar. Itu dari sisi tujuan untuk membantu keluarga. Tetapi dari sisi hati, dari sisi kesenangan, menjadi dosen itu pilihan sebetulnya. Karena senang mengajari teman dan lain-lain, begitu ya. Nah, sebetulnya pada saat itu, ketika belum lulus, di tahun-tahun terakhir, itu dulu Bu Rani, itu perusahaan atau pabrik pesawat terbang Nurtanio ya, saat itu kan mencari tenaga, memberikan penjelasan-penjelasan ke kampus-kampus. Nah, saat itu saya hadir, ada ini form atau formulir yang harus diisi-isi. Ya saya isi-isi saja, mahasiswa teknik kimia tingkat akhir, kapan lulus kira-kira, terus dikumpulkan. Nah, sebelum saya lulus itu sudah dapat panggilan nanti untuk bekerja di sana gitu. Nah, setelah saya lulus, Prof. Wahyudi yang saya asisteni menawari saya jadi dosen begitu untuk ya membantu begitu ya. Nah, disitulah sebetulnya sebuah kebimbangan yang luar biasa. Lalu saya menyampaikan ke dosen saya itu, ya nanti mohon waktu saya akan bilang ke orang tua saya. Lah saya pulang ke kampung gitu ya, matur dalam bahasa Jawa atau bilang, Pak, Bu, ini saya diminta oleh Prof. Wahyudi, Pak Wahyudi, dosen yang saya asisteni supaya saya jadi dosen gitu. Tetapi Pak, bahwa itu adik ini sekolah, lalu gimana ya pembiayaannya semacam itu. Di luar dugaan orang tua saya itu menjawab, Bapak itu kalau dalam bahasa Indonesia ya nak, sudahlah diterima saja jadi dosen itu baik, apalagi jadi dosen UGM. Orang tuamu, bapakmu masih bisa mencari uang untuk membiayai adik-adikmu. Nah, begitu. Nah, di situ oh ya ini restu berarti saya oke lah laksanakan. Nah, memang ternyata betul Bapak Ibu, Bu Rani, Ustazah Dr. Al-Fatmi dan Bapak Ibu semua, bahwa tidak lama setelah saya jadi asisten itu belum pegawai negeri sama sekali, ya sudah tes pegawai negeri, sudah lulus, tapi belum ada SK, belum ada pengangkatan, itu saya ditawari untuk sekolah ke Jepang ya, ke luar negeri begitu. Nah, saat itu pun lagi-lagi karena pada saat itu belum ada contoh di sekolah kami ya, di teknik kimia UGM saat itu lulusan Jepang, adanya lulusan Amerika ya, lulusan Eropa, sehingga saya juga menawar, waduh saya ingin seperti Prof. Bambang, seperti Prof. Wahyudi sekolah ke Amerika bukan ke Jepang, karena lulusan Amerika kan sudah banyak dan dalam tanda petik prestasinya juga sudah bisa kita lihat gitu ya. Lalu lulusan Jepang saat itu tahun 85 itu masih sedikit sekali. Nah, ini juga suatu perjuangan. Nah, ketika saya bilang seperti itu ke Prof. Bambang Susindro yang menawari, ya kalau kamu ingin ke Jepang mudahnya belum tentu kapan berangkatnya, karena sekarang beasiswa dari kalau kamu ingin ke Amerika, mohon maaf,
lo kamu ingin ke Amerika, kapan berangkatnya? Itu kita belum tahu karena beasiswa dari Amerika pada saat itu pas tidak ada, jarang sekali begitu. Nah ini yang sudah ada ke Jepang, ya, ayo ambil saja, berangkat saja. Lalu mantap lagi begitu ya. Oke, Bismillah, saya apa namanya ke berangkat ke Jepang. Nah kalau itu kan lalu Jepang kan dekat dengan negeri Cina ya, ada hadis tuntutlah ilmu, lalu ke negeri Cina begitu. Mantap saya ke sana. Ya, lalu alhamdulillah dari sekolah di sana ada beasiswa begitu bisa saya sisihkan untuk dikirim ke adik saya yang kuliah ya. Kadang juga ngasih atau mengirim ke orang tua untuk sekedar itu ya. Ya mungkin orang tua tidak mengharapkan gitu, tetapi ya itulah seperti itu. Ya itu cerita keluarga sampai saat ada ya saat saya lulus S1 dan berangkat ke Jepang. Memang saat itu di daerah saya, di desa saya itu ya istilahnya masih belum maju ya, listrik saja belum ada pada saat itu. Dan saya SMP, SMA itu ngekos di kotanya, di kota Kebumen gitu. Ngekos. Kalau rumah orang tua saya di Kecamatan Ambal, antara Kutowinangun, Ambal begitu tengah-tengahnya, sehingga ya SMP, SMA itu ngekos di kota begitu, kota Kebumen. Ya, seperti itu, Bu Rani dan Bapak Ibu semua. Menarik sekali itu ya cerita Bapak ini. Bagaimana Bapak punya passion untuk mengajar dan dengan dukungan orang tua yang begitu besar sehingga Bapak bisa terus sukses dalam pendidikan ya Pak ya. Ya, betul Bu Rani. Mari kita dengar tanggapan dari Ustazah Ulfatni. Ustazah, bagaimana tanggapan Ustazah mengenai hidup Bapak Panut ini bersama keluarga yang mempunyai passion mengajar dan dukungan dari orang tua? Ustazah, silakan Ustazah. Makasih Bu Rani. Alhamdulillah, kita bersyukur banget ini kita bertemu dengan Pak Panut Mulyono. Satu hal yang saya catat dari penjelasan beliau tadi, beliau sangat mencintai ilmu. Nah, sampai tadi beliau mengatakan dari Jepang ingin ke Amerika, kemudian dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Nah, memang di dalam Islam Rasulullah itu mengingatkan bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap individu Muslim. Jadi semua kita sebenarnya diwajibkan untuk menuntut ilmu ini. Nah, lalu ini yang beliau laksanakan, pesan Rasulullah, tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Bahkan di dalam satu hadis katakan pesan Rasulullah, tuntutlah ilmu itu walaupun antara Anda dan ilmu itu dibatasi oleh lautan api. Artinya apa? Begitu betul anjuran Islam itu untuk menuntut ilmu. Nah, lalu kalau kita lihat mengapa ya ada anjuran sedemikian di dalam Islam? Karena memang keutamaan menuntut ilmu itu luar biasa. Satu yang jelas di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 itu. Ya fa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, Allah meninggikan beberapa derajat orang yang beriman dan berilmu. Dalam Islam itu harus sejalan iman dan ilmu. Karena ketika seseorang hanya beriman, nah, tetapi dia tidak berilmu, maka dia akan terbatas kebesaran-kebesaran Allah. Tapi ketika seseorang ilmu didasari iman, maka dengan ilmu tersebut dia merasakan adanya kebesaran-kebesaran Allah yang beliau lihat gitu. Saya yakin nanti kalau kita korek lagi dari Pak Manut, apa ayat-ayat Allah yang bisa beliau baca dari bidang teknik kimia yang beliau yang beliau tekuni, kita pasti akan mendengarkan banyak hal dari beliau gitu. Jadi ilmu didasari oleh iman itu akan melahirkan sosok yang makin tawadhu kepada Allah, yang makin bisa merasakan kebesaran Allah gitu. Makanya di dalam ayat itu
dikatakan ditinggikan beberapa derajat, orang-orang yang beriman dan berilmu. Nah, lalu dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, jika engkau ingin dunia, nah haruslah dengan ilmu. Nah, kita udah melihat ini Pak Panut bagaimana beliau hari ini ketika beliau merasakan beliau sudah jadi guru besar, mendapat tunjangan profesi sebagai guru besar itu luar biasa besarnya gitu. Kemudian dari beberapa kenikmatan secara duniawi beliau sudah rasakan, gitu. Itu membuktikan bahwa untuk mendapatkan dunia itu dengan ilmu. Kemudian Rasulullah bilang untuk mendapatkan akhirat juga dengan ilmu gitu. Nah, ketika kita ingin surga Allah, kita juga harus dengan ilmu. Jadi akan berbeda gitu orang yang misalnya melaksanakan ibadah sholat tanpa ilmu dengan orang yang melakukan ibadah sholat tapi dengan ilmu. Maka kualitas ibadahnya itu akan lebih bagus dan ini akan mengantarkan dia ke surganya Allah gitu. Untuk mendapatkan surga itu, mendapatkan akhirat itu ya dengan ilmu juga gitu. Nggak bisa kita tanpa ilmu. Lalu kata Rasulullah kalau ingin kedua-duanya, iya harus dengan ilmu. Nah, maka kita melihat hari ini satu bukti bahwa Pak Panut Mulyono luar biasa ya. Jadi beliau mendapatkan dunia juga, kemudian mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak juga. Insya Allah tadi karena Amin. Iya. Lalu yang ketiga, yang menarik dari beliau ini tadi adalah beliau memilih menjadi dosen daripada bekerja di Nurtanio ya Pak ya. Nah, itu ya. ya, jadi beliau jadi dosen. Saya juga dosen Pak, tapi saya dosen Pucul Padang gitu ya. Nah, ini satu profesi yang beliau sadari betul gitu. Profesi ini sangat mulia, profesi menjadi guru ini. Rasulullah mengatakan orang-orang yang mulia di sisi Allah itu yang terbaik itu adalah orang yang dia mempunyai ilmu kemudian mengajarkan kepada orang lain. Nah, lalu coba bayangkan gitu, ketika kita hari ini kita punya ilmu, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, itu pahala pada saat kita hidup saja Allah alirkan kepada kita. Ini hari ini Pak Panut luar biasa punya murid begitu banyak, kemudian murid tadi menguasai ilmu yang Bapak ajarkan, lalu beliau implementasikan pula ilmu tadi untuk kepentingan-kepentingan yang bermanfaat bagi manusia. Murid-murid tadi mendapatkan pahala dari Allah, pahala itu dialirkan pula kepada Pak Panut sebagai dosen yang mengajarkan, guru yang mengajarkan. Nah, ketika kita meninggal juga begitu. Rasulullah mengingatkan apabila mati anak Adam, itu 3 hal yang tidak putus. 1, ilmu yang bermanfaat. Nah, inilah dia yang kita berikan ini. Kita sebagai guru mengajarkan sesuatu kepada murid-murid kita, lalu dikembangkan oleh murid-murid kita. Kita sebagai orang tua mengajarkan sesuatu kebaikan kepada anak-anak kita, sehingga pada saat dia sudah menjadi seorang hamba Allah yang sudah berkewajiban dalam melaksanakan tanggung jawabnya kepada Allah. Nah, itu setiap kebaikan amal soleh dilakukan anak tadi, ya itu juga dialirkan Allah kepada kita. Nah, jadi sampai kita meninggal juga ada ilmu yang bermanfaat. Kedua, sedekah jariah. Ketiga, doa dari anak yang soleh. Jadi memang istimewanya pilihan dari Pak Manut ini ya, memang ini sesuatu yang memang dianjurkan dalam Islam gitu. Kita akan merasakan kenikmatan itu nggak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Nah, saya kira itu Bu Rani ya, yang bisa saya komentari dari pengalaman hidup dari Pak Manut. Tapi saya mau tanya nih Pak Panut ya. Ya. Ya, saya boleh tanya ke Pak Panut. Boleh. Ya, Ustazah. Ya. Pak Panut, kalau tadi saya mendengar cerita Bapak, Bapak begitu 8 orang beradik kakak, tapi bisa menyelesaikan studi ya, masing-masing adik-adik Bapak. Kemudian ayah cuma seorang kepala sekolah. Nah, saya melihat dari sisi konteks pendidikan, ini nggak terlepas dari bagaimana orang tua Bapak mendidik anak-anak dengan pendidikan karakter yang baik. Berarti orang tua Bapak ini menjadi role model ini bagi anak-anaknya. Boleh dong saya tahu Pak, kalau Bapak hari ini menganggap orang tua Bapak itu sebagai role model, nah apa kira-kira menurut Bapak yang Bapak lihat dari orang tua Bapak itu perilakunya, tingkah lakunya yang benar-benar sangat-sangat berkesan di hati Bapak? Oh ya. Terima kasih Bapak. Ya. Adik-adik berhasil. Terima kasih banyak Ustazah. Ya, saya yang sangat terkesan ya kepada orang tua saya itu adalah kesenangan beliau, kedermawanan beliau walaupun tidak
walaupun bukan orang kaya gitu. Nah, mengapa saya merasakan itu? Itu begini, Ustazah dan Bapak Ibu, rumah kami itu di kampung, begitu ya. Kemudian sering setiap dalam satu minggu berapa malam begitu ya, sering ada orang datang ke rumah begitu. Nah, ngobrol-ngobrol dengan Bapak, kemudian saya karena Ibu juga sering mungkin sudah capek, ngantuk, saya diminta buatkan ini teh gitu ya. Bahkan sering ini tolong Pak Nur dibelikan apalah jajanan di warung yang tidak terlalu jauh dari rumah. Nah, kemudian ketika sudah berbicara semacam itu ya biasalah orang ini itu bilang pinjam apa ya, pinjam uang, pinjam apa gitu. Nah, Bapak itu selalu berusaha untuk memberi apa yang beliau itu miliki. Bahkan sering suatu saat diprotes oleh ibu saya begitu. Karena apa? Lah ini anaknya aja mau ke Jogja itu belum punya uang misalnya. Kemarin ada uang diberikan si A misalnya semacam itu ya. Nah ini jadi beliau itu sangat ini dalam tanda petik kalau ukuran orang kaya itu dermawan, tetapi ya itu ke sendiri saja sulit begitu ya dalam tanda petik, tetapi tidak bisa menolak kalau orang datang, orang mengeluh semacam itu. Dan dulu Ustazah saya sering diminta untuk membagi gaji para guru yang di sekolah yang Bapak pimpin itu. Nah, terus Pak A dapat sekian, Pak B dapat sekian, sudah ada daftarnya, saya yang hitung, yang menulis, mencatat. Nah, Bapak bilang, Pak Nut, ini besok punya Bapak yang sekian itu mau dipinjam Pak ini, karena dia perlu untuk beli apa, membelikan anaknya apa, nah semacam itu tuh sering sekali. Nah ini yang sangat membekas di saya. Waduh ini untuk urusan sendiri juga tidak berlebih, masih kurang. Tapi setiap ada orang teman atau apa itu pinjam atau apa itu berusaha untuk penuhi atau diberi. Nah ini yang saya terkesan betul sampai sekarang gitu. Ya itu sosok dari ayah saya. Nah kemudian juga beliau karena pendidik begitu ya, yang saya juga terkesan itu ketika ini Ustazah, saya sudah jadi dosen gitu ya, dosen muda pulang dari Jepang itu ya umur 32 saat itu. Lalu ya sering pulang itu ke kampung untuk ketemu keluarga, ketemu bapak, ketemu ibu begitu. Saya pernah bilang begini, Manut, kamu kalau bisa harus menjadi dosen yang baik, harus menjadi guru besar. Bapakmu ini ya guru kecil ya, kepala sekolah SD dulu bilang lulusannya SGA apa ya, sekolah guru A atau sekolah guru B, saya agak lupa. Nah kamu itu harus bisa jadi guru besar, semacam itu. Nah itu yang juga memberikan semangat kepada saya gitu ya. Ya alhamdulillah dengan bekerja, dengan menjadi pendidik, peneliti yang saya jalani dengan baik. Tahun 2008 itu saya menjadi guru besar gitu. Ya itulah, itu dorongan dari orang tua, dan itu yang lalu saya tangkap, saya ambil teladan dari orang tua saya, sehingga kepada anak saya itu saya juga selalu
menekankan bahwa nah, pendidikan itu harus yang utama. Anda atau kamu harus belajar sebaik-baiknya, dan alhamdulillah ya dari kedua anak saya ya juga begitu. Anak yang pertama 27 tahun sudah doktor dari Tokyo Institute of Technology. Anak kedua adiknya selisih 2 tahun sudah lulus master dari Melbourne University, sekarang sudah kerja di Jakarta begitu. Ya ini saya hanya menunjukkan, mengingatkan bahwa harus baik di dalam berjuang untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya. Maka dari itu saya sendiri sebagai dosen juga selalu memberikan motivasi kepada anak-anak di kelas, kemudian juga bagi yang sudah mempunyai kemampuan tinggi, yang pinter, yang kaya, itu harus kita dorong untuk meraih prestasi setinggi langit lah, gampangannya begitu. Tetapi kalau ada anak yang kurang, ada anak yang kurang dalam tanda petik dari kecerdasan kurang, mungkin dari biaya kurang, itu selalu kita berikan penguatan-penguatan, dorongan-dorongan bahwa kamu bisa, kamu harus bisa, dan seterusnya lah begitu ya. Artinya ya kita harus memberikan motivasi agar jangan sampai ada anak didik kita itu merasa tidak mampu, merasa minder atau merasa apa dengan teman-temannya. Harapannya semua bisa sukses di dalam meraih pendidikannya, yang kemudian nanti menjadi orang-orang yang ya tadi syukur-syukur lalu sukses dan bisa juga memberikan kontribusi, memberikan sedekah kepada orang-orang yang kurang, misalnya semacam itu. Iya. Terima kasih Ustazah. Ya luar biasa nih Pak Panut. Jadi Bu Rani kelihatan di sini bahwa memang Pak Panut berhasil sekali nih, keluarga Pak Panut bagaimana memberikan pendidikan, membentuk karakter ya dengan cara yang benar, dengan keteladanan, dengan pendekatan keteladanan, kemudian dengan pendekatan tadi komunikasi, seperti tadi jelas sekali bagaimana beliau memberikan sugesti, semangat agar Pak Panut menjadi profesor, menjadi guru besar gitu. Jangan seperti beliau yang jadi guru kecil gitu ya. Iya. Itu selalu digaungkan. Jadi benar kalau dalam Islam itu kan dikatakan oleh Rasulullah itu kullu mauludi yuladu ala fitrah fa bawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajisani. Jadi memang yang membentuk karakter anak itu orang tua gitu. Mau seperti apa anak itu kelak. Nah ternyata ini Pak Panut berhasil dibentuk dengan cara orang tua mendidik menjadi seorang ilmuwan ya yang memiliki kesalehan pribadi dan kesalehan sosial, karena tadi Bapak beliau mencontohkan juga kesalehan sosial gitu, nggak hanya kesalehan pribadi, di mana tadi Bapak beliau selalu memberikan bantuan kepada orang yang minta bantuan, itu salah satu wujud dari kesalehan sosial. Nah ini juga dialirkan oleh Pak Panut kepada anak-anak dan peserta didik yang ada di kampus ya. Jadi saya kira ini satu hal yang patut ini kita contoh ini ya, Bu Rani, apa yang sudah dikembangkan oleh Pak Panut dan keluarga. Silakan Bu Rani lanjut pertanyaannya. Ya, konsep pendidikan dari orang tua Pak Panut itu ya lihat ya, mengamati apa yang dilakukan orang tua ya. Jadi teladan nomor 1 ya. Jadi role model itu penting. Role model itu ya. Hari ini kegagalan banyak orang tua mendidik anak karena salah satu faktor tadi role model. Mereka tidak punya role model dalam keluarga gitu. Nah kalau tadi saya tanya Pak Panut, apa yang Pak Panut lihat dari orang tua? Pak Panut langsung bisa menjelaskan banyak hal. Tapi anak-anak hari ini sering kadang-kadang nggak bisa menjelaskan itu. Ketika ditanya, mereka bingung gitu, mau jawab apa gitu. Karena memang mereka nggak bisa menjelaskan juga role model seperti apa yang dia ambil dari orang tuanya. Nah, jadi ini satu hal yang bagus ini Bu Rani. Silakan lanjut Bu Rani. Ya lanjut ya, Pak Panut, kita lanjut sekali ya. Saya ingin tahu bagaimana menerapkan leadership di dalam organisasi Bapak sampai sebagai Rektor UGM dan Ketua Forum Rektor Indonesia. Bagaimana Bapak? Iya, terima kasih Bu Rani.
Ya, kalau di perguruan tinggi ya, kita itu kan academic leader ya. Academic leader artinya pemimpin akademik. Jadi kita tidak hanya harus pintar membuat pengaturan-pengaturan atau manajemen organisasi begitu. Tetapi karena yang kita pimpin itu orang-orang pintar, yang kita pimpin juga banyak profesor, doktor, begitu ya, maka diri kita itu juga harus menjadi dalam tanda petik tadi kalau role model ya boleh ya, tetapi paling tidak itu kita harus mempunyai prestasi-prestasi dan contoh-contoh. Kalau ngomong, kalau berbicara kepada misalnya guru besar, kepada dosen yang lain, begitu ya, tentang publikasi, tentang hasil riset, tentang buku, begitu. Nah, kalau kita bicara, kita tidak punya, diri sendiri tidak punya, itu ya susah. Artinya untuk meyakinkan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus begini, harus begitu. Sementara diri kita tidak punya, ya susah begitu. Jadi ya diri kita itu harus memberikan contoh, begitu ya. Tadi lagi-lagi role model. Jadi pada prinsipnya adalah bahwa kita itu kecuali memang tadi harus melakukan perbaikan-perbaikan manajemen, layanan yang cepat, layanan yang akurat dan lain-lain, begitu itu pasti ya manajerial. Tetapi dari sosok itu juga harus kita tunjukkan bahwa Bapak Ibu bisa. Contohnya ya Bu, nggak bilang contohnya ya. Paling tidak ketika itu ya saya juga punya di sana bisa dan seterusnya semacam itu. Dan terkait dengan contoh itu, Bapak Ibu saya sendiri pernah begini. Saya sendiri malah tidak tahu. Saya tahunya dari orang-orang. Saya selalu mengajar jam pertama, jam 7. Karena apa? Karena sejak saya pulang dari Jepang itu banyak dipercaya menjadi pimpinan, menjadi manajemen lah. Ya pernah jadi asisten wakil dekan, kemudian wakil dekan, kemudian dekan 2 periode jadi rektor. Nah, untuk mengurangi kosong-kosong di jam mengajar itu saya ambil selalu jam pertama pagi begitu ya. Nah, itu suatu saat saya ngajar di papan tulis biasa ya. Kadang juga pakai PowerPoint sering ya sekarang ya, tapi dulu seringnya juga menulis coret-coret, sketch di papan tulis begitu ya. Ada mahasiswa mutu saya dari belakang gitu, dari belakang saya difoto, kemudian dikasih komentar-komentar, misalnya wah ini lulusan Jepang belajar di sana, budayanya dibawa pulang, jadi rektor saja masih mengajar terus, jam 7 sudah sampai kelas dan seterusnya. Itu ditulis ya oleh mahasiswa siapa saya nggak tahu. Terus itu diupload ke sosmednya dia, kemudian lah terus muter-muter saya dapat ini ya saya saat itu pakai baju putih lengan saya linting begitu ya karena kapurnya itu ya kotor begitu ya begitu. Artinya bahwa kita itu harus memberikan contoh ya sebagai pemimpin itu jangan hanya dalam tanda petik buat peraturan kemudian menyuruh-nyuruh orang melaksanakan peraturan begitu ya. Tetapi kita harus memberikan contoh-contoh dan bukti-bukti begitu, sehingga orang yang dipimpin mudahnya ya, oh ya ternyata dia Pak Rektor gampangannya yang punya pekerjaan administrasi banyak juga masih bisa melakukan
hal semacam itu. Nah, itulah kira-kira Bu, bagaimana kita mengatur mengatur manajemen agar kita tidak hanya memberikan instruksi, membuat peraturan, begitu kita harus berikan contoh gitu. Dan saya termasuk mungkin dalam memimpin itu gaya pemimpin yang yang inilah, dalam arti suka ketemu dengan siapa saja, kemudian mudah berdiskusi, berbincang dengan siapa saja. Kalau ada orang ingin ketemu juga dengan mudah selalu saya jadwalkan semacam itu. Ya, terima kasih Piradi. Jadi Bapak ini membangun kedekatan sebagai pendidik dengan para mahasiswa, dengan kolega Bapak, kita sudah berbicara mengenai keluarga. Tapi Bu Rani, saya mau tanggapan. Ya, silakan. Ada komentar saya ini. Jadi sebagai academic leader tadi beliau memang menerapkan tadi lagi-lagi kepada uswatun hasanah tadi. Ya, betul. Keberhasilan beliau tadi dikatakan seorang pemimpin itu tuturi memang Tuturi Handayani yang di belakang itu mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh pemimpin. Nah, beliau menunjukkan gitu, beliau mencontohkan bagaimana beliau berbuat, bagaimana beliau bersikap, berperilaku, itu kemudian menjadi inspirasi bagi semua keluarga besar UGM. Nah, ini kan sesuai dengan pesan Rasulullah ini. Rasul sendiri keberhasilan dakwah beliau kan karena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nggak betul-betul itu ditonjolkan oleh Rasul itu. Uswatun hasanah itu nomor 1 gitu ya, yang beliau lakukan di dalam memimpin UGM. Tapi ada pertanyaan saya sedikit Ibu Rani kepada beliau, Pak Manut. Ya, Ustazah. Membaca juga di dalam beberapa cerita tentang Bapak, ada 67 karya tulis Bapak ya yang memang sudah ditulis di jurnal nasional maupun internasional. Kemudian penelitian Bapak luar biasa banyak. Boleh dong Pak kita tahu Pak, kira-kira ketika Bapak melakukan penelitian di bidang tadi teknik kimia gitu, ada nggak pengalaman Bapak di situ, Bapak menemukan betapa di situ Bapak temukan bukti-bukti kebesaran Allah dari penggalian Bapak di bidang teknik kimia ini? Ada nggak yang bisa Bapak share ke kita semua? Iya, ya tentu Ustazah, bahwa semakin kita meneliti itu semakin terkagum-kagum kita ya terhadap fenomena, terhadap keteraturan-keteraturan yang sudah ada sebetulnya. Tetapi kita itu belum mengetahuinya sama sekali begitu. Jadi di dalam proses penelitian itu kan pasti ada sebuah hipotesa gitu ya, hipotesis dari sebuah persoalan. Nah, setelah kita lakukan riset dengan mendalam, setelah kita lakukan penelitian secara intensif begitu, itu terbukti bahwa ini ada semacam ini begitu. Nah, semakin kita dalami itu semakin banyak yang kita belum tahu begitu kan, semakin banyak hal yang luar biasa begitu. Nah, inilah yang kemudian sebagai seorang Muslim yang kita betul percaya terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menambah keimanan kita. Kemudian semakin kagum kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang begitu ya, bahwa semakin kita mendalami sebuah keilmuan, itu semakin kita merasa bodoh begitu, karena betapa besarnya, betapa luasnya pengetahuan dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak
ketahui begitu. Nah, sebetulnya hal ini terus menjadi pendorong bagi kita orang-orang Muslim begitu ya, untuk giat menuntut ilmu, untuk giat melakukan riset, penelitian dan seterusnya, dan seharusnya kita itu menuju kejayaan Islam kembali seperti dulu. Sebelum Eropa maju, sebetulnya Islam sudah sangat maju gitu. Tapi saat ini kita ya, negara-negara yang mayoritas Muslim itu dari sisi penguasaan teks, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu masih tertinggal jauh gitu. Dan ini harus sebetulnya kita usahakan bahwa negara-negara Islam begitu ya, artinya kita kaum muslimin itu harus bisa menguasai ilmu kembali, sehingga dari sisi kemajuan untuk pencapaian kesejahteraan berbasis ilmu pengetahuan itu harus kita kejar begitu, sehingga harapannya misalnya negara mana bisa ke ruang angkasa, kita juga harus bisa, karena ilmu Tuhan itu ya siapa yang mau mempelajari itu, mereka yang bisa begitu. Lalu kalau mereka misalnya memiliki kemajuan yang luar biasa, kita pun harus lebih bahkan dari bangsa-bangsa lain yang sudah maju dari sisi teknologi, yang kemudian itu bisa menyejahterakan masyarakat dan bangsanya. Jadi keinginan kita adalah ya mari kita bangkit untuk mengejar ketertinggalan kita, sebetulnya bukan bangkit ya, kembali seperti dulu pada saat kejayaan umat Islam yang dulu-dulu begitu. Ya. Terima kasih Ustazah. Iya, jadi terlihat di sini Pak Panut ya, bahwa kita ketika kita menggali ilmu, makin dalam ilmu itu digali, ternyata kita makin merasakan kita itu kecil di hadapan Allah gitu. Kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Ilmu kita begitu sangat sedikit. Jadi benar kalau firman Allah tadi, Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu, karena ketika kita beriman, kita menggali ilmu, kita mengenal diri kita dan kita makin mengenal Allah. Jadi apa yang dikatakan Pak Panut tadi, itu saya masih teringat seorang dokter spesialis yang mengatakan, ketika saya selesai mengambil spesialis, saya bekerja di bidang saya, lalu itu membuat saya makin tersungkur di hadapan Allah. Kalau saya sujud, saya sampai menangis. Terasa kecil sekali saya di hadapan Allah. Saya cuma menguasai satu bidang spesialis, tapi saya nggak menguasai bidang spesialis lain gitu. Kalau bidang spesialis bedah saya kuasai, saya nggak tahu soal penyakit mata, saya nggak tahu penyakit yang lain-lain gitu. Ternyata memang seperti Pak Panut bilang tadi, makin mengerucut ilmu itu, kita makin merasa kecil, makin merasa bodoh, makin merasa nggak tahu apa-apa. Jadi Allah itu di situ menunjukkanlah kepada kita yang menuntut ilmu misalnya, semakin kita tuntut ilmu itu semakin kita sadar gitu, betapa kita tahu diri kita ini hanyalah hamba Allah ciptaannya yang memang tidak ada apa-apanya dibanding Allah dengan ilmu yang luas, dan Allah itu begitu luas ilmunya, begitu agung kebesarannya. Mungkin begitu Pak Panut ya? Ya, betul, Tazah. Ya. Oke, silakan Bu Rani, ini banyak yang raise hand nih Bu Rani. Oke, kita buka tanya jawab, namun kan Ustazah, perkenalannya dulu sebelum melanjutkan sesi tanya jawab, kami akan sampaikan maklumat terlebih dahulu. Kegiatan diadakan oleh kami, Komunitas Pejuang Subuh Pondok Indah. Begitu ya? Oke. Kami akan sampaikan maklumat tentang kegiatan yang dilakukan oleh Pejuang Subuh Pondok Indah. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon bantuannya Pak Agung. Habibah katanya mau baca itu, Habibah. Oh ya, Habibah ya. Ya, silakan Habibah. Izin nih belum ada Belum. pilihannya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, izinkan kami menyampaikan beberapa maklumat dan kami turut mengundang Bapak dan Ibu pada hari esok untuk kajian
ba'da subuh kita di kajian Akhlakul Karimah bersama Ustadz Mukhlisin Aziz. Besok insya Allah temanya tentang berbicara tentang iman. Kemudian untuk hari Ahad, insya Allah akan dibersamai dengan Profesor Dr. Asep Usman Ismail melanjutkan tadabbur kita di Quran Surat Ali Imran ayat 176 sampai 179. Dan tentunya setelah kita akan mendengarkan kajian, kita akan lanjutkan silaturahim online dunia kita. Kali ini kita akan mengunjungi negara di Damaskus ya, Damaskus Suriah, dengan Dubes RI langsung untuk Suriah Bapak Wajid Fauzi. Dan berikut untuk kegiatan divisi pendidikan kami mengundang Bapak dan Ibu yang ingin memesan buku Al-Indonesi seharga 250.000 dapat langsung mengirimkan pesan ke admin dengan ketik buku, nama, alamat, dan nomor HP. Selanjutnya, alhamdulillahirrabbilalamin, untuk Bansos tahap 4, untuk Bansos Peduli COVID-19 telah kami salurkan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021. Insya Allah, tahap 5 untuk Bansos kami akan kami laksanakan pada 12 Oktober 2021. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berdonasi untuk kegiatan sosial ini. Dan kami juga mengundang untuk Bapak dan Ibu yang ingin melakukan Bansos selain peduli COVID, kami juga ada Bansos pemuliaan jenazah ya, untuk memuliakan saudara kita yang telah wafat dan memandikan, mengafankan, mensalatkan sampai memakamkan. Ini berlaku untuk yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dapat langsung mengirimkan ke admin di nomor yang tertera di layar beberapa data berikut lampiran dokumen yang tertera di layar. Dan berikutnya, Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi baik untuk kegiatan sosial dakwah dapat langsung menghubungi bendahara kami, Bapak Irwan Prima Aditya, di nomor HP yang tertera di layar, atau dapat langsung mentransfer ke rekening Pejuang Subuh Pondok Indah di rekening yang tertera di layar. Dan untuk konfirmasi transfer atau info-info kajian berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kami ajak untuk dapat menyimpan nomor admin kami di 0811 17 30 114. Terima kasih. Sekian untuk maklumat pada malam hari ini. Memperkenalkan diri, Bib. Bib. Panut, itu bentuknya Bapak, Pak Panut. Yang menyapa, Pak Habibah menyapa. Ya, Pak Panut, ini Habibah yang membacakan maklumat ini adalah putri dari Pak Agung. Itu ada. Oh ya, iya keren. Mahasiswa UGM juga Pak Panut. Muridnya Bapak nih, mahasiswa kedokteran. Oke, selamat Pak Habibah. Alhamdulillah, silaturahimnya di sini ya Pak. Assalamualaikum. Salam. Ya, baiklah Pak Panut, Ustazah, mari kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya. Sudah ada yang raise hand, silahkan yang raise hand. Silakan, Bapak Ibu. Siapa ya, tidak kelihatan. Tadi ada Pak Iding juga itu kayaknya. Pak Iding ya. Pak Iding, silakan Pak Iding. Pak Iding, di-unmute terlebih dahulu, mengaktifkan audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Panut, sama Pak Iding, beserta Ibu Ustazah Ulfatmi, Pak Iding, dan Bapak Ibu sekalian. Ini terkait dengan pendidikan, Pak. Juga Bapak sebagai pendidik, Pak. Mohon mungkin penjelasannya, Pak, ya, terkait dengan perbandingan, Pak, ya, atau metodologi atau kurikulum, Pak, ya, pendidikan di Jepang dan di Indonesia, Pak, ya. Ya. Karena tadi saya melihat dari pengalaman Bapak setelah dari Jepang, Bapak begitu banyak ditunjuk sebagai pimpinan, katanya, Pak. Apakah itu ada pengaruh langsung dari sekolah di Jepang, Pak? Itu yang satu, Pak. Kemudian yang kedua, Pak,
Bapak tadi sampaikan bagaimana kita bisa mengejar kejayaan Pak ya, seperti masa lalu khususnya kejayaan umat Islam Pak ya. Nah, ingin saya tanyakan berkaitan dengan kondisi di Indonesia Pak ya. Apakah kurikulum kita Pak ya di Indonesia sudah memadai Pak untuk menunjang anak didik yang berilmu dan beriman Pak, khususnya untuk mengejar kejayaan pada masa-masa yang lalu Pak. Itu aja Pak. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Rani. Silakan monggo. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum Mbak Iding. Waalaikumsalam. Terima kasih, pertanyaan yang bagus ya. Nah, sekarang yang pertama misalnya saya memang S2, S3 di Jepang ya, di Tokyo begitu. Memang kalau pendidikan di Jepang itu betul-betul bisa membentuk karakter, ya karakter orang Jepang begitu. Jadi memang bahwa budaya mereka itu betul-betul sudah jadilah dalam tanda petik ya, artinya pendidikan dari SD, kemudian SMP, SMA, perguruan tinggi itu ininya formatnya sudah jadi, sudah established, sehingga lalu pasti akan terbentuk karakter seperti itu, karena antara yang dilakukan di pendidikan itu sudah betul-betul selaras dengan yang ada di masyarakat juga gitu. Artinya yang terjadi di dalam kelas setelah keluar di masyarakat, yang diajarkan di dalam kelas dengan yang terjadi di masyarakat ya sama begitu. Sehingga ya itu sudah lalu terbentuk manusia Jepang ya, yang semacam itu begitu. Memang di sana modelnya itu kan maju bersama begitu ya. Yang ingin muncul sendiri itu malah dilarang, ini bahwa maju bersama itu luar biasa hasilnya. Makanya kalau lihat anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA itu selalu bergerombol, berkelompok, sangat kompak mereka begitu, bukan saling saingan menjadi yang terhebat, yang terhebat di kelas macam itu. Ya, jadi prinsipnya seperti itulah sudah jadi sistem pendidikannya. Nah, kita kalau kurikulum kita itu kalau dari sisi untuk apa yang harus dipelajari di SD, SMP, SMA itu kalau menurut saya berat sekali, terlalu dari sisi keilmuannya ya, dari sisi keilmuannya itu sangat berat. Sangat berat, artinya tingkat SD harus menguasai ini, tingkat SMA harus menguasai ini begitu. Itu memang sangat berat, yang kemudian lalu mengurangi untuk porsi yang tadi iman, karakter, dan pembentukan kepribadian begitu ya, karena lebih fokus pada keilmuan. Ini untuk yang kurikulum sekolah umum. Tetapi kalau yang ini di pesantren begitu ya, di sekolah-sekolah keagamaan itu saya kira bahwa pembentukan karakter itu berhasil. Ya, kalau kita misalnya dari kita masuk ke madrasah, kita masuk ke pondok pesantren, itu kan betapa hormatnya anak didik kita kepada gurunya, kepada seniornya, gitu ya. Nah, ini kalau dari sisi pembentukan karakter itu berhasil, bagus.
Nah, sekarang kalau pikiran saya ya bagaimana mengimplementasikan dua sisi yang satu itu sangat berhasil dari sisi pembentukan karakter, tetapi barangkali dari sisi penguasaan keilmuan yang lain kurang. Kemudian yang di sekolah umum penguasaan materi keilmuannya itu tinggi, tetapi karakternya kurang. Ini dicari format yang pas itu seperti apa, begitu ya. Ini menarik kalau menurut saya, karena kita itu saya merasakan ya bahwa di perguruan tinggi itu pun kelihatan ya bahwa anak-anak yang misalnya duduk di koridor-koridor, di lorong-lorong kampus, kemudian ada dosennya lewat, dia tidak beranjak, cuek saja, itu ada. Tetapi anak-anak yang ada dosennya itu sangat hormat, bahkan kalau salaman itu cium tangan, ya, itu ada, gitu. Dan ini kan sesuatu yang pasti dulu sekolahnya berbeda, gitu kan, tempat sekolahnya ini pasti berbeda, gitu. Nah, ini yang kalau menurut saya bagaimana kita meramu itu sehingga dua-duanya dapat, bahwa penguasaan keilmuan itu sesuaikan saja dengan tingkatnya, tidak perlu misalnya sesuatu yang nanti seharusnya diberikan di SMA sudah diberikan di SMP, atau sesuatu yang di yang di perguruan tinggi nanti diberikan mendalam, sekarang di SMA sudah diberikan sangat detail, misalnya semacam itu. Ini memang mencari format yang pas, itu yang harus kita lakukan. Memang Pak Iding, kalau dari sisi ini ya karakter tadi, banyak di tempat kita hal-hal yang diajarkan di kelas itu kalau sudah di luar kelas itu beda prakteknya, begitu ya, antara teori dan contoh soal ada di lapangan itu nggak sinkron, gitu. Nah, ini juga menjadi kurang mengena bagi anak-anak yang kita ajari yang baik-baik, tetapi kenyataannya di luarnya itu kok prakteknya seperti itu, semacam itu. Nah, terkait dengan saya misalnya banyak dipercaya ya oleh teman-teman, kebetulan saya sekarang Ketua Forum Rektor Indonesia, Ketua Pertides, ya, perguruan tinggi untuk desa, begitu. Kemudian juga ada lagi Ketua Perguruan Tinggi untuk perbatasan, gitu ya. Nah, ini sebetulnya yang pertama itu pengaruh kita belajar di mana itu ada, tetapi saya melihat bahwa orang bisa dipercaya oleh orang lain, oleh temannya atau oleh apa, itu karena pergaulan. Artinya karena pergaulan yang kita mungkin bisa diterima oleh teman kita, begitu ya. Kemudian bisa bergaul dengan berbagai kalangan, begitu, yang itu biasanya lalu ya sudahlah, dia saja, atau ya sudahlah, gimana, begitu. Saya kira itu Pak Iding, artinya bahwa saya barangkali kalau dari sisi pengaruh sekolah di mana itu mungkin ada, tetapi memang itu yang lalu terus ke bagaimana kita bergaul dengan teman, dengan rekan, semacam itulah kira-kira. Jadi terima kasih Pak Iding. Terima kasih Pak Panut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Panut dan Pak Iding. Terima kasih Bu Rani.
terima kasih kembali. Selanjutnya ada yang resen juga, itu Pak Hadril Usudin. Ya Pak. Silakan Pak Hadril. Hadril silakan di-unmute terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat senang dan bangga sekali ini bisa bertemu langsung dengan Pak Rektor UGM. Sama-sama Pak Hadril. Kalau secara offline belum tentu bisa ketemu nih. Bisa, asal janjian. Kalau saya tinggal di Padang, ya, sama tetangga Ibu Ulfat nih, Pak Dr. Ulfat. Oh iya, Ustazah Dr. Ulfatmi, ya. Ya, sebenarnya tadi tamu nanya nampaknya sudah terjawab, tapi namun demikian mungkin hanya peningkatan saja Pak Rektor. Ya. Jadi sekarang ini ada semacam pernyataan-pernyataan atau narasi-narasi dari beberapa masyarakat. Sekarang ini memang banyak orang Indonesia yang pintar-pintar, tapi semakin lama adab makin kurang. Ya. Kan itu. Padahal kita nanti ini Indonesia tentu akan membangun peradaban yang bagus. Kalau kita dilihat di Jepang atau negara-negara lain, walaupun negara mereka bukan negara Islam, tapi peradabannya sudah cukup bagus, artinya lebih baik gitu. Pokoknya kita lihat kesopanan, melayani tamu, melayani orang dan lain-lain, malah lebih bagus daripada kita. Ini yang terasa kalau kita pergi ke luar negeri, rasanya tadinya kita sangat bangga, wah Indonesia ramah, tapi ternyata di luar negeri itu lebih ramah lagi. Jadi menurut kesan Pak Rektor, apa memang benar itu pernyataan bahwa orang Indonesia ini makin lama makin banyak yang pintar, adabnya makin lama makin kurang, apa benar? Dan kemudian kalau memang itu yang terjadi, solusi atau langkah-langkah yang konkret yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu apa? Barangkali ini kan saya melihat juga itu seperti di ITB ada Masjid Salman ITB yang sudah cukup bagus dan malah sekarang membentuk jaringan-jaringan ustadz muda gitu loh yang Islami. Apakah itu salah? Mungkin hanya komentar penegasan aja dari Pak Rektor. Ya. Baik, langsung ya. Berani. Terima kasih banyak Pak Iding. Iya, itu saya kira ini ya, keprihatinan kita sama seperti yang Pak Iding tadi sampaikan. Kalau orang pintar banyak, itu betul sekali Pak Iding, dan generasi itu semakin ke sini itu kan pasti semakin pintar ya, semakin cerdas, dalam arti gizi kita, asupan gizi orang tua pada saat mengandung anak-anak kita itu kan juga semakin baik ya, sehingga kecerdasan rata-rata itu pasti tumbuh, semakin maju negaranya itu pasti orang-orang pintarnya itu pasti semakin banyak secara rata begitu. Dan itu juga dibuktikan nanti dengan peningkatan fisik dari orang-orangnya. Misalnya lah orang Jepang dulu banyak yang kecil-kecil, sekarang generasi yang sekarang yang besar-besar, tinggi-tinggi banyak gitu, karena kemajuan dan lalu asupan gizi dan olahraga semakin baik dan seterusnya. Nah, memang kita itu melihat ya bahwa adab, kemudian sopan santun, ya bahkan kalau yang kita rasakan, misalnya orang mengambil hak yang bukan haknya, taruhlah korupsi misalnya, semacam itu ya, itu kan tidak habis-habisnya. Padahal yang melakukan itu juga teman-teman yang tahu sebetulnya ininya kalau itu salah, kalau itu nggak benar begitu ya,
sehingga ada kaitannya juga dengan sistem politik kita, gitu. Sistem politik yang mahal, sistem politik yang seperti itu, begitu, yang lalu orang walaupun tahu itu salah, walaupun tahu itu tidak benar, tetapi untuk kepentingan tertentu bisa dilakukan. Nah, ini memang harus diperbaiki, dalam arti bahwa pendidikan kita juga harus kita perbaiki. Bagaimana penguatan karakter, bagaimana penanaman adab, bagaimana kita harus menjadi bangsa yang berkeadaban mulia. Nah, keadaban itu tentu mulainya dari habit, dari kebiasaan di keluarga, kebiasaan di sekolah, kebiasaan di masyarakat, itu semuanya harus baik. Nah, kalau semuanya harus baik, sudah baik, berjalan baik, nah tentu itu menjadi budaya, ya kan, menjadi budaya. Dan kalau budaya, ya sudah, orang tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar budaya itu, gitu. Nah, memang kalau pikiran saya bahwa untuk mempercepat agar kita sadar tentang budaya, tentang adab, itu ya tadi perbaikan sistem politik, kemudian supremasi hukum, gitu ya, dan prinsipnya siapa yang melanggar itu ya harus dikenai sanksi sesuai yang seharusnya, semacam itu. Jadi di sini memang masih berat, dan kita harus terus secara bersama-sama berusaha untuk ke sana. Memang kalau budaya di Jepang itu tadi Bapak Ibu sudah terbentuk ya, sehingga orang yang melakukan kesalahan pasti malu. Orang membuat orang lain susah atau menderita, itu pasti merasa berdosa, ya, dosa untuk ukuran mereka, begitu ya, bahwa kata yang paling sering diucapkan oleh orang Jepang itu adalah kata maaf, itu ya, dan terima kasih. Jadi terima kasih, maaf, itu kata yang paling sering diucapkan oleh orang Jepang. Misalnya saya sekarang ya ada jasa sedikit saja kepada orang Jepang, sekarang terima kasih, besok kalau ketemu kemarin terima kasih ya, itunya, dan seterusnya. Salah sedikit, maaf. Kemudian ketemu lagi, maaf ya, kemarin ini, semacam. Jadi itu sesuatu yang sudah menjadi budaya, ya, artinya menghargai orang yang berbuat baik kepada dirinya, dan betul-betul menyesal, betul-betul minta maaf kepada orang yang dia kenai kesalahan atau yang dia bikin susah, semacam itu. Itu memang tugas berat kita, dan harusnya ini kita sebagai orang yang orang Muslim, begitu ya, yang tuntunannya itu sudah sangat komplit, contoh-contoh dari Nabi itu sangat komplit, itu harus bisa seharusnya. Cuma ya tadi metode dan bagaimana caranya, kita harus bisa ke sana. Dan betul tadi bahwa pendidikan keluarga itu adalah pendidikan yang paling utama sebetulnya untuk pembentukan karakter dari anak-anak kita. Ini terima kasih Pak Iding, mungkin belum menjawab semuanya. Masih ada Pak Sujono, itu Bu Rani yang mau bertanya, kayaknya resen lagi. Ya, terima kasih ya. Pak Sujono, silakan di-unmute terlebih dahulu. Diaktifkan terlebih dahulu.
Terima kasih Bu Rani. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sujono. Kita nih, Prof dari Kebumen ya Prof ya? Iya, Mbak, Kebumen. Saya nggak jauh lah dari situ. Dari mana? Purwokerto. Oh, Purwokerto, ya, sama lah, ngapak-ngapak. Ngapakan lah itu. Ya Prof, ini terima kasih nih Prof bisa hadir di Pejuang Subuh. Sama-sama, senang sekali saya juga ketemu. Saya juga senang sekali nih Prof. Ustazah, kehormatan bagi kita semua nih Pejuang Subuh nih Prof. Nah, Prof gini Prof, ini kan sekarang kan kaitan dengan COVID nih Prof. Ini kan banyak orang miskin baru gitu. Banyak yang mungkin mahasiswa-mahasiswa yang susah untuk membayar kuliahnya gitu. Ya, ya. Ini kira-kira langkah-langkah apa nih Prof nih? Terutama Prof ya itu. Yang sudah dilangkah pemerintah, yang sudah ditempuh UGM dan apalagi Prof kan ketua ini sekarang ya Prof. Ya. Jadi langkah-langkah apa nih sudah untuk mengatasi anak tidak putus sekolah, kesulitan bayar kuliah itu? Sudah apa ini kan biasanya kalau UKT kan sudah ditentukan di depan ya Prof nih. Sudah, waktu sekarang COVID ini kan di luar dugaan kampus nih kira-kira gitu kan? Kita semua. Ya. Itu aja Prof mungkin Prof. Baik Pak Sujono, terima kasih. Silakan langsung dijawab saja Pak Panu. Terima kasih Bu Rani. Baik Pak Sujono untuk pertanyaannya. Betul, jadi dengan COVID ini banyak mahasiswa yang orang tuanya terganggu penghasilannya. Betul. Gitu ya. Lalu kebijakan universitas itu hampir semuanya sama. Artinya bahwa mahasiswa itu bisa mengajukan penurunan uang kuliahnya. Jadi di UGM, di perguruan tinggi yang lain-lain gitu ya. Nah itu rata-rata sama, yaitu berdasar pada pengajuan, kemudian disertai bukti, kemudian nanti dipotong anunya. Sekian persen begitu, bahkan bisa ditunda pembayarannya tidak pada saat awal masuk gitu. Kami sampai kemarin menunda sampai akhir semester itu juga bisa dilayani lah berapa bulan setelah itu ya, setelah mulai kuliah itu bisa dilayani. Artinya penurunan UKT itu bisa dilakukan. Dan kami juga Pak Sujono selalu menggalang dana dari berbagai donatur, dari berbagai pemberi beasiswa, dengan prinsip bahwa tidak ada, terutama yang saya lakukan ya di UGM, tidak ada anak putus kuliah karena kekurangan biaya. Itu tidak ada. Artinya kalau seseorang untuk menyelesaikan kuliahnya bahkan sebelum COVID itu tinggal daftar saja, kemudian nanti akan kami carikan sumber-sumber dana untuk penyelesaian. Dan ternyata Pak Sujono dan Bapak Ibu banyak dermawan ya. Di kami itu ada orang yang tidak mau disebut namanya, tetapi Pak ini saya titip sekian untuk orang yang mahasiswa-mahasiswi yang nanti kekurangan dana, begitu. Dan kemarin sebagai informasi saja kami juga mendapat bantuan sebagai endowment fund. Endowment fund itu uang yang dititipkan di UGM. Dana abadi. Ya, dana abadi. Belum lama ini ada 50 miliar ya dititipkan, bunganya digunakan untuk beasiswa. Semacam itu ya, ini kita berbicara bunga wakaf produktif ya, interest ya, mungkin bukan bunga ini tapi hasil usaha lah gitu ya. Semacam itu ada. Jadi prinsipnya kami sangat peduli dengan mahasiswa-mahasiswi yang kekurangan biaya untuk penyelesaian kuliahnya, pasti akan kami bantu, pasti akan kami usahakan untuk selesai. Jangan sampai itu
ini putus kuliah. Pernah gini, ada cerita bagus Pak, Pak Sujono, ketika saya dekan di Fakultas Teknik ya, ada mahasiswa yang semacam itu, belum COVID saat itu, belum COVID, mengajukan penurunan UKT. Oke, karena terbukti memang usahanya menurun dari orang tuanya itu, diturunkan gitu. Berjalan beberapa semester, kemudian suatu saat si mahasiswa itu ketemu saya, Pak, terima kasih UKT saya sudah diturunkan sekian kali. Ini mohon sekarang dikembalikan lagi ke UKT asal. Ya, oh kenapa Mas? Gitu ya. Usaha orang tua saya itu sudah baik Pak sekarang. Nah itu luar biasa. Ini ada malaikat di kampus kelihatannya. Iya itu luar biasa loh anak itu. Jujur ya, jujur bahwa dulu ketika orang tuanya penghasilannya terganggu, diturunkan, kemudian setelah penghasilannya pulih, itu minta dinaikkan lagi ya. Ini kan luar biasa. Nah, orang-orang semacam ini nih yang pendidikannya baik ya di keluarga, kemudian dia sendiri mungkin dari pesantren atau dari mana lah ini. Terus ini luar biasa. Tolong dinaikkan lagi Prof itu. Ya minta dinaikkan lagi, minta sendiri ya. Jujur. Berani. Ya, ada satu pertanyaan yang keluarga yang kita tanya ke Pak Panut ini. Gimana pendidikan agama yang ditanamkan dalam keluarga Bapak, dari keluarga ayah ibu dari kecil dulu, apa saja yang dilaksanakan gitu. Kemudian Bapak mengembangkan di dalam keluarga Bapak sendiri, seperti apa pendidikan agama yang dilaksanakan? Iya, baik Ustazah. Ya kalau saya kan di kampung ya, jadi di kampung itu kan ada kalau di Jawa itu langgar namanya ya Pak, surau ya kan, surau. Nah itu ya saya kecil di surau itu, dan betapa gembiranya saya saat itu ketika juz amma selesai ya, terus ke Al-Quran gitu ya. Saya itu dibelikan oleh orang tua saya itu Al-Quran yang dulu besar anunya ya, Al-Qurannya besar itu. Wah itu senang sekali saya, dan saya tulisi pemberian orang tua bla 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 bla. Jadi kalau di kampung itu memang anak-anak itu secara otomatis ya, artinya teman-temannya itu juga semua ke surau, kemudian setiap ya biasanya habis makan malam itu sebelum sore ya, sebelum maghrib itu sudah sampai surau kan, kemudian sholat maghrib, kemudian ngaji ke senior-senior, nanti ada yang gurunya itu yang untuk yang sudah tinggi-tinggi itu, kemudian sampai sholat isya, kemudian pulang. Lah pulang lalu belajar pelajaran itu, pelajaran SD ya, mengulangi belajar karena bapak itu seorang guru gitu ya. Ya semacam itu. Bahkan ini Ustazah dulu kami karena muridnya di surau itu banyak, itu lalu ada prosedur awal-awalan datang. Siapa yang datang lebih dulu nanti mendapat giliran lebih dulu ngajinya ke Pak Kiainya itu. Nah itu juga sering saya sendiri itu mungkin inilah jauh sebelum maghrib itu sudah datang, karena biar nanti dapat giliran lebih dulu gitu. Ya seperti itu. Jadi karena sistem ngaji di surau di langgar itu seperti itu, jadi sangat terbiasa lah dengan sistem belajar agama. Tapi memang pada saat itu yang penting
kan bacaan ya. Pernah juga saya ikut latihan musabaqah tilawatil Quran begitu ya. Tapi ya belum nggak sampai pintar gitu. Ya pendidikan karakternya itu secara tidak langsung tidak diajari istilahnya ini pendidikan karakter gitu ya, tapi dari perilaku Pak gurunya, guru ngajinya itu mengajari disiplin, antri, siapa yang harus menjadi imam, siapa yang harus menjadi makmum dan seterusnya gitu. Ya, jadi kelihatan sekali Pak Panut ya, profil Bapak hari ini adalah sosok yang memiliki kecerdasan intelijensi, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial. Karena memang dari kecil Bapak pendidikan itu dikembangkan secara seimbang. Semua dimensi yang ada itu dikembangkan secara seimbang. Tadi dimensi spiritual melalui pendidikan agama, dimensi intelektual tadi kognitif melalui pendidikan yang diberikan oleh Bapak, pengajaran. Kemudian dimensi tadi emosional. Nah, seperti tadi guru di surau juga menanamkan bagaimana kita mengendalikan diri, kita bersabar, kita toleransi. Di rumah Bapak juga seperti itu. Kemudian pengembangan dimensi kecerdasan sosial, orang tua Bapak sendiri yang melaksanakan gitu. Bagaimana kecerdasan sosial kita mengerti persoalan orang, memahami kesulitan orang lain, bagaimana kita punya keinginan membantu orang lain dengan penuh empati gitu. Nah, ini satu bukti bahwa pendidikan yang berhasil itu adalah pendidikan yang mengembangkan seluruh dimensi yang ada pada anak didik secara maksimal dan optimal, sehingga lahirlah dia seperti kita lihat Pak Panut hari ini, sosok yang memiliki kesalehan pribadi, ya kesalahan individual, tapi sosok yang memiliki kesalahan sosial. Kalau kita ini kan dengan kepentingan pendidikan, semua kecerdasan itu berkembang secara baik dalam diri beliau. Mungkin itu Bu Rani ya catatan kita tentang apa yang disampaikan oleh Pak Panut. Ya, yang menarik. Ada hal yang berkaitan dari tadi Pak Panut. Saya ingin bertanya mengenai istri. Di balik seorang pria yang sukses ada seorang wanita yang berperan. Ini belum diceritakan mengenai iya. di dalam menghantarkan kesuksesan Pak Panut, dan sekalian bagaimana Bapak menjaga kehangatan dan keharmonisan di dalam keluarga. Oh, baik. Terima kasih Bu Rani. Iya, kami kebetulan itu sama-sama berkarir begitu. Jadi saya ketemu istri saya itu di teknik kimia UGM. Hanya bedanya saya hampir lulus, dia itu masih awal-awal kuliah begitu. Sehingga ini lagi-lagi kisah cinta saya itu tidak mudah, dalam arti begini, saya pergi ke Jepang, dosen muda, itu dia masih mahasiswi begitu, sehingga pacaran jarak jauh, Jogja Tokyo, ya Jogja Tokyo, iya Jogja Tokyo. Kemudian setelah dia lulus dari S1, kerja di Jakarta di Arco, perusahaan minyak Amerika. Kemudian kami nikah ketika saya program doktor kurang setahun. Tapi dia tetap kerja di Jakarta. Saya di Tokyo. Nah, saat itu komunikasi itu belum semudah sekarang kan. Telepon, kemudian surat, begitu. Nah, ini mungkin ya untuk pelajaran saja bagi adik-adik yang masih muda ya, betapa beratnya dalam tanda petik ya, itu hubungan Jakarta saat itu. Dia sudah di Jakarta setelah lulus, belum nikah, saya di Tokyo. Misalnya ada teman istri saya bilang lah, ngapain kamu mau nungguin pacar kamu yang di Tokyo, mungkin dia di sana juga dengan
orang lain, gitu kan? Wah, itu terasa sekali di dalam suratnya, di dalam komunikasi, begitu ya. Tetapi ya tadi lagi-lagi komitmen, kemudian keyakinan, kemudian kita saling percaya. Alhamdulillah akhirnya ya tidak ada persoalan walaupun jarak jauh. Nah, kemudian setelah saya lulus S3, istri saya kerja di Jakarta, saya di Jogja. Saya laju Jakarta Jogja selama 3 atau hampir 4 tahun. Anak saya dua-duanya lahir di Jakarta. Setelah anak kedua lahir, saya sangat risau karena apa? Karena ibunya itu kerja pagi sampai sore. Anak 2 orang hanya dengan pembantu di rumah. Akhirnya saya putuskan, Dek, ayo keluar dari Argo, pindah ke Jogja. Pindah ke Jogja, saya kerja di mana? Saat itu gaji saya sebagai seorang dosen dibanding istri saya sebagai pegawai di perusahaan Amerika, wah jauh sekali. Dia jauh lebih tinggi dibanding gaji saya. Tetapi demi anak, akhirnya dia pulang keluar dari Argo, pindah ke Jogja. Kemudian kerja di mana? Kalau saya kerja di UGM, nanti satu kantor, saya nggak suka. Oke, saya jadi dosen di UPN, veteran. Lalu S2 di ITB, S3 di Tokyo. Ketika istri saya S3 di Tokyo dan S2 di ITB, 2 anak saya asuh di Jogja, begitu ya. Jadi kita itu memang kami ya dalam keluarga itu sangat mudah mengatur hal-hal yang mana siapa yang harus bertanggung jawab, siapa yang harus menangani. Jadi ketika istri saya S2 di ITB, saya ngasuh anak 2, itu ya biasa-biasa saja dengan kondisi itu. Kemudian anak saya SD kelas 1 itu juga ditinggal S3 oleh istri saya di Tokyo, di sekolahan saya di Tokyo Institute of Teknologi. Kedua anak ya saya asuh, tapi ketika ibunya ada ya ibunya yang lebih dominan mengasuh. Jadi itu ya kami melakukan istilahnya manajemen dalam keluarga itu secara gotong royong. Siapa yang punya waktu, siapa yang punya kesempatan untuk melakukan urusan anak, urusan keluarga, ya kami lakukan gitu, sehingga alhamdulillah tidak ada persoalan gitu ya, sampai ketika ini cerita sedikit saja, ketika saya masih dekan di Fakultas Teknik, istri saya wakil rektor di UPN Veteran Yogyakarta gitu. Nah, yang berjalan biasa saja, artinya dalam arti ini sesuatu yang bisa kita lakukan. Nah, sebelum istri saya jadi wakil rektor, dia juga dekan di Fakultas Teknik Industri. Pada saat itu saya wakil dekan di UGM di Fakultas Teknik. Semuanya berjalan dengan baik. Anak-anak juga bisa kita arahkan, bisa kita didik, yang kemudian alhamdulillah semuanya bisa menyelesaikan studinya dengan baik begitu. Iya. Jadi, terima kasih. Menarik. Menarik ya. Ini menarik banget ini Bu Rani. Jadi memang terlihat bahwa dalam membangun keharmonisan rumah tangga itu perlu dibangun komitmen. Tadi beliau udah nyampaikan komitmen itu nomor 1 ya.
gimana komitmen kita berdua untuk bisa mengembangkan sikap saling, untuk sama-sama bergotong royong ya melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam keluarga. Nah, tentu yang pasti didasari juga oleh iman beliau ini bahwa tidak menghitung siapa yang lebih berat pekerjaan dan rumah tangga dilaksanakan, tapi berlomba-lomba siapa yang memang punya waktu, dari sana peluang ibadah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Nah, jadi ini sebuah contoh yang baik bagi kita, padahal sebenarnya dalam kondisi rumah tangga seperti beliau itu, apalagi dengan jarak jauh, itu sangat-sangat mudah peluang untuk tidak harmonis dalam rumah tangga. Tapi ternyata Pak Panut berhasil membangun keharmonisan. Yang pasti tadi beliau sampaikan rahasianya adalah membangun komitmen dan membangun sikap saling. Oke, ini menarik sekali nih Bu Rani. Silahkan Bu Rani. Ya, menarik sekali ya. Pak Panut ini sukses di keluarga, sukses di organisasi, sukses di pekerjaan. Ya, kata Rasulullah ini sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarga, dan Pak Panut ini sudah termasuk dalam kategori yang seperti itu gitu. Tidak saja mendapat nama di masyarakat, tapi juga dalam keluarga beliau sudah menjadi seseorang yang the best ya buat istri dan anak-anak beliau. Salut deh buat beliau ini. Ya, salah itu perjalanan saja. Iya. Sangat inspiratif ya. Ini ada pertanyaan juga nih yang sudah raise hand, Pak Asril. Silahkan di-unmute terlebih dahulu, mengaktifkan audionya. Ya, silakan Pak Asril. Ya, terima kasih Bu Rani. Ya, Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asril. Tadi rencana saya juga mau mengajukan pertanyaan seperti Ibu Rani, tapi alhamdulillah sudah ditanya oleh Ibu Rani. Sama ya Pak Asril ya. Jadi kalau kita pesan ke Pak Panut yang akan disampaikan mengenai program kita? Ya, Pak Rektor. Ya, saya Asril dari Divisi Dakwah Pejuang Subuh Pondok Indah. Saya mewakili ketua yang mohon maaf pada malam hari ini tidak bisa hadir. Baik, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Mengenai bidang pendidikan dan juga dalam bidang keluarga. Mudah-mudahan dapat memotivasi anak-anak kami. Selanjutnya, kami setiap hari, mulai dari hari Senin sampai hari Minggu, dari jam 5.30 sampai jam 7, ada kajian Bapak untuk hari kami belajar akidah, hari belajar tasawuf, hari Selasa belajar ya tasawuf, hari Rabu kami belajar akhlak, hari Kamis insya Allah nanti bulan November kami akan belajar hadis, dan hari Jumat seperti pada malam hari ini, kalau yang jam 5.30 kami belajar baca Al-Quran tartil. Lalu hari Sabtu kami belajar Sirah Nabawiyah. Lalu hari Minggu kami belajar tafsir Al-Quran. Lalu jalan-jalan online ke luar negeri yang diperkasai oleh Bapak Padian. Nah, kami menginginkan Bapak Rektor menjadi anggota Pejuang Subuh Pondok Indah. Kami mengharapkan Bapak dan keluarga dapat mengikuti pengajian-pengajian yang kami adakan. Dan juga kami juga nanti mengharapkan kepada Bapak untuk juga dapat menyampaikan atau memberitahukan undangan pengajian dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktu
yang sangat berharga. Jadi Pak Fadian baru bisa Bapak jam 4 sore. Alhamdulillah Bapak dapat memenuhi permohonan atas nama Pak Fadian, khususnya atas nama Bujang Subuh Perindah. Mudah-mudahan semua kebaikan Bapak mendapat imbalan di akhirat nanti. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak, dari pesan dari Pak Azrin yang mengundang Bapak nih jadi anggota dari Komunitas Bujang Subuh ikut di dalam kajian. Demikian Pak Panut. Iya ya, ini Pak Asril, ya kegiatan saya banyak sekali ya. Prinsipnya ketika waktunya pas begitu nanti ya insya Allah gabung begitu ya. Tetapi memang saya tidak bisa menjanjikan selalu hadir begitu ya, karena banyak sekali setiap ini Jumat malam juga Pak Wahid ya, Wahid waktu begitu juga ada pengajian hal yang beliau ini buat, dan saya juga sering diminta untuk memberikan tanggapan atau memberikan pengkayaan dari yang beliau sampaikan begitu ya, dan lain-lain. Jadi prinsipnya ketika waktunya tidak bertabrakan begitu ya, dengan senang hati Pak Asril. Tapi tadi karena masih banyak yang diurus begitu sehingga sering waktunya bersamaan dengan acara-acara yang lain. Jadi terima kasih banyak untuk hari ini, luar biasa bisa ketemu Bapak Ibu, para sertik pandai, Ustadz Ustazah dan semuanya. Ya, terima kasih Pak Panut. Ustazah, Pak Panut, waktu juga yang membatasi. Saat ini waktu sudah menunjukkan lebih dari pukul 20. Ya, pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Para partisipan, Bapak, demikian kajian kita bersama Ustazah Dr. Ulfatni dan bintang tamu kita Bapak Panut, bintang tamu yang istimewa buat kami semua. Dan di akhir pertemuan kita kali ini kami sampaikan terima kasih kepada Ustazah Ulfatni dan Bapak Panut yang telah membersamai kami dalam acara ini. Ke Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang setia mengikuti program KKS yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya, dan kami sampaikan rasa terima kasih dari kami. Dan kepada tim KKS kami yang telah bekerja keras hingga acara ini dapat kita sajikan. Pak Fadian sebagai tim leader kami, Pak Asril, Pak Agung, terima kasih, tetap semangat dan tetap kompak. Dan terima kasih juga untuk Habibah nih ya, terima kasih. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan juga permohonan maaf bila ada yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara ini. Dan secara pribadi saya memohon maaf kalau ada yang kurang dalam membawakan acara. Jazakumullah khairan katsiran. Ini dengan bersama-sama membaca doa Aratul Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Nurani, Pak Asril, semuanya mohon maaf atas kesalahannya. Pak Fadian, terima kasih luar biasa waktunya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit.